Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa anta hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Para jamaah Majlis Ta'lim Ba'dal Maghrib Masjid Al-Ihsan Markas Islam Bangkinang yang kami muliakan, dan seluruh pendengar dimanapun berada. Rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Pada malam ini tanpa terasa kita sudah mulai berada atau sudah berada di penghujung bulan Rajab, bulan yang mulia, bulan yang diagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur masih Allah berikan kita waktu untuk bisa berada di majelis ta'lim yang mulia ini, majelis ilmu, majelis yang insya Allah diridai Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kehadiran kita mendapatkan barakah dan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Mudah-mudahan lidah kita, lisan kita selalu dibasahi dengan memperbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu amalan yang sangat mudah dilakukan, dan ulama mengatakan bahwa amal yang betul-betul pasti diterima itu adalah salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa dasarnya? Tentu banyak hadis bahwa ketika seorang hamba bersolawat maka Nabi menjawab, dan banyak riwayat menjelaskan itu, sehingga ulama berkesimpulan al-amalul wahid maqbulun indallah huwa salawat. Satu-satunya amal yang diterima Allah, yang nggak pernah ditolak, yaitu solawat. Jadi ibu bapak yang dirahmati Allah, solawat ini amalnya mudah, nggak perlu berwudu awalnya. Kalau semayang sholat perlu wudu enggak? Berwudu gitu. Baca Quran berwudu dulu. Kalau enggak boleh kita pegang Quran. Ya enggak? Kalau kita sholat mesti di tempat yang khusus, ya, di tempat di atas sajadah kah, apakah di tempat yang bersih, ya. Tapi kalau sholawat boleh sambil jalan, sambil belanja di pasar, sambil jualan. Masya Allah, amal yang sangat ringan dan mudah dilakukan, tetapi sudah pasti diterima. Apa deh? Pasti Ustaz? Karena Nabi yang mengatakan, setiap umat saya selawat sekali, ambo jawab 10 kali. Berarti kan pasti itu. Ya kan?
Bahkan di hadis lain kata Nabi, siapunan selawat ke ambo sekali dijawab oleh Allah 10 kali. Allah menjawab, Rasulullah menjawab selawat awal. Sehingga ulama berkesimpulan selawat adalah ibadah yang pasti diterima dan tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada saat ini kita sudah berada di penghujung Rajab. Ini kira-kira tanggal berapa sekarang? Tanggal berapa Ustaz? 25? Hah? Ada 27? Salah kan enggak? Ya 25 ya, 25 atau 26. Ada perbedaan kalender untuk satu hari. Jadi sehubungan dengan mendekatinya sebuah kebiasaan kaum muslimin memperingati sebuah perayaan yang disebut dengan Isra dan Mi'rajnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka malam maka awak mengkaji tentang peristiwa Isra Mi'raj dari sisi ilmiahnya, dari sisi sejarah. Kalau besok yang mau perayaan peringatan di masjid masing-masing, mungkin banyak ustadz nanti yang memberikan kajian. Malam ini kita ingin sedikit mengkaji lebih kepada ilmiah dari peristiwa Isra Mi'raj baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak yang dirahmati Allah, pertama yang kita ingin sampaikan adalah apakah peristiwa Isra Mi'raj ini betul-betul terjadi? Apa argumennya? Apa dasarnya? Maka peristiwa Isra Mi'raj adalah peristiwa yang wajib kita yakini kejadian itu. Kenapa? Karena peristiwa ini Al-Quran yang menceritakannya. Peristiwa ini hadis Rasulullah yang menceritakannya. Bahkan oleh kata para ulama mengatakan tentang cerita Isra Mi'raj ini, kejadian Isra Mi'raj ini diceritakan oleh lebih kurang 26 sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di Al-Quran Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam surah Al-Isra, sering kita dengar ayat itu. Allah katakan bismillahirrahmanirrahim, subhanallazi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Kalau lah masuk musim Isra Mi'raj, sering ustad-ustad awak baca ayat kok. Ini adalah satu-satunya ayat yang kemudian menceritakan tentang Isra dan Mi'raj. Jadi kejadian itu memang benar terjadi, tidak bisa dipungkiri. Dan oleh kata para ulama fikih, siapa yang mengingkari peristiwa Isra, maka dia menjadi murtad, khuruj min millatil Islam, keluar dia dari agama Islam. Maka hukumnya wajib kita imani, karena ayat menceritakan itu. Subhanallazi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Siapa dia? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapan waktunya? Lailan, pada suatu malam, minal masjidil harami ilal masjidil aqsa, dari masjid haram ke masjidil aqsa. Ini Isra. Ya,
Nanti kita akan bacakan hadis sahih yang menceritakan perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dirahmati Allah. Kemudian kalau peristiwa ini diceritakan Al-Qur'an, diceritakan oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari 26 yang diriwayatkan oleh para sahabat itu, maka wajib dan tidak ada alasannya kita untuk mengingkari peristiwa itu. Sekarang apa itu Isra dan apa Mi'raj? Isra itu kalau menurut bahasanya itu mansara wa huwa sayru fil lail, yaitu orang yang berjalan di saat malam hari. Jadi kalau perjalanan di malam hari namanya Isra, dari Sara, ya, yasiru, Sara yasiru, Isra perjalanan di malam hari. Itu menurut bahasa. Menurut istilah apa itu Isra? Jemaah yang dirahmati Allah, mu'jizatu min Allah azza wa jalla اختص بها النبي صلى الله عليه وسلم حيث نقله تعالى من المسجد الحرام في مكة المكرمة إلى المسجد الأقصى في بيت المقدس بأرض الشام خلال جزء من الليل ثم رجوعه من ليلته. Itulah yang dinamakan Isra itu. Kalau bahasa awaknya, sebuah mukjizat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala khusus buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Haitsu naqalahu, di saat itu Allah pindahkan Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Haram di Mekah menuju Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis. Baitul Maqdis di mana? Di Palestina. Sudah pernah kita sampaikan. Ya, dari Mekah Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa Palestina khilalu juz'un minal lail. Cuman sebahagian dari malam. Enggak semalam penuh, no? Sebahagian dari malam. Thumma ruju'uhu min lailati. Kemudian balik kembali Nabi ke malam, balik dia ke Masjidil Haram malam itu juga. Itulah yang dikatakan Isra. Hadirin yang dirahmati Allah, kemudian Mi'raj itu apa? Mi'raj itu menurut bahasa adalah raqa wartafa, araja, dari araja, urujan, su'udan. Jadi kalau diartikan bahasa kita itu Mi'raj itu naik ke atas. Ya, su'ud itu bahasa Arabnya. Jadi kalau naik ke atas itu namanya Mi'raj. Menurut bahasa. Menurut istilah apa? Mu'jizatu minallahi azza wa jalla ukhtassa biha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam حيث أصعده تعالى من بيت المقدس إلى السماوات السبع الأولى وما فوق السماوات السبع وفرض عليه الصلوات الخمس في تلك الرحلة ثم رجوعه من ليلته إلى بيت المقدس. Jadi Mi'raj itu sebuah mukjizat dari Allah yang diberikan khusus kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah angkat dia dari Baitul Maqdis, yaitu Masjidil Aqsa, menuju langit yang 7. Nah, langit yang 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian naik lagi di atas langit. Ya, apa di atas langit itu? Sidratul Muntaha, Baitul Ma'mur. Terus naik lagi berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dan diwajibkan atasnya salat 5 waktu dalam perjalanan tersebut. Kemudian Nabi kembali turun pada malam itu juga. Jadi Bapak yang dirahmati Allah, itulah definisi daripada Isra.
dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah kita mengkaji apa Isra, apa Mi'raj, apa dasarnya, kita ingin tahu kapan terjadinya Isra Mi'raj baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Isra Mi'raj itu terjadi 1 tahun sebelum Nabi dihijrahkan. 1 tahun sebelum Nabi hijrah dari kota Mekah menuju Madinah. Kira-kira umur berapa tahun itu? Nabi itu hijrah umur 53 tahun. Masuk 53. Berarti kalau setahun sebelum hijrah, berarti Nabi ketika itu berumur berapa tahun? 52 tahun. Atau 51 masuk ke 52. Ini pendapat yang kuat mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW hijrah ketika beliau setahun sebelum Isra Mi'raj, sebelum 1 tahun sebelum Rasulullah hijrah ke kota Madinah. Di saat itulah kejadian Isra dan Mi'raj. Kapan Nabi Isra dan Mi'raj? Hari apa dan tanggal berapa? Nah, ini beda pendapat ulama, jemaah yang dirahmati Allah. Ada ulama yang mengatakan bahwa Nabi itu Isra Mi'raj itu berada pada tanggal 12 Rabiul Awal. Ya. Kemudian ada yang berpendapat di tanggal 17, ada yang berpendapat di tanggal 27 Rabiul Awal. Ada ulama yang meriwayatkan peristiwa Isra Mi'raj itu terjadi di malam 27 Rabiul Akhir. Ada yang mengatakan di malam 27 Rajab. Ada yang mengatakan di malam 29 Ramadan. Jadi berbeda pendapat ulama ketika masuk kepada sejarah bulan dan hari kejadian Isra dan Mi'rajnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun dalam perjalanan sejarah ini kemudian ulama sejak abad yang ke-5 ya Hijriyah, mereka sudah membuat sebuah kebiasaan memperingati Isra Mi'raj itu pada tanggal 27 Rajab. Jadi boleh kalau terjadi perbedaan pendapat silakan saja. Kemudian dari sekian banyak pendapat tadi ada ulama kemudian ya mengambil satu pendapat yaitu pada tanggal 27 Rajab. Pendapat ini sudah diambil oleh seorang ulama yang bernama Al-Hafiz Abdul Ghani bin Surur Al-Muqaddasi. Ya, itu diwafatkan beliau pada penghujung tahun 600 Hijriah. Berarti beliau hidup itu ya pada abad ke-6. Ulama di saat itu mengambil pendapat bahwa peristiwa Isra Mi'raj itu pada tanggal 27 Rajab. Sehingga sampai hari ini, sampai tahun 1445 Hijriah ini, sudah berapa abad itu? Ya, hampir 10 abad itu sudah menjadi kebiasaan kaum muslimin kalau 27 Rajab mengingat sejarah Isra dan Mi'rajnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi timbul pertanyaan, apa gunanya awak peringati Isra Mi'raj? Kalaulah kita menganggap sejarah itu adalah sejarah besar dalam Islam, sejarah besar yang dilalui Nabi, sudah sewajarnya kita mengingat sejarah itu. Kalau kemudian ada pendapat yang berbeda tanggal sekian bulan sekian, itu tidak ada masalah.
Kita ikuti di mana ulama mengambil pendapat yang paling kuat. Karena semenjak masa ulama yang bernama Al-Hafiz Abdul Ghani bin Surur ini sudah biasa mereka memperingati Isra Mi'raj di tanggal 27 Rajab, maka sampai hari ini kebiasaan itu sudah terus menerus dilakukan oleh kaum muslimin. Kebiasaan yang baik. Di mana baiknya kaum muslimin yang dirahmati Allah? Karena di saat adanya musim Isra Mi'raj yang ditentukan oleh para ulama pendahulu kita, hari ini kita buat momen itu untuk mengingat sejarah baginda Rasulullah, mengingat sejarah besar Isra Mi'raj baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu momen yang bagus untuk mengingatkan kembali sejarah yang agung itu. Dulu ada seseorang bertanya kamu, nyo cerita Isra Mi'raj itu apakah mesti diperingati waktu musim Isra Mi'raj? Saya bilang tidak. Ya, tidak mesti. Sejarah Nabi itu nggak mesti diperingati pada waktu-waktu tertentu. Iya. Dan saya bilang, santri saya di pesantren, mereka belajar sejarah, buku-buku sejarah Nabi nggak mesti di bulan Rajab, nggak mesti di bulan Rabiul Awal. Tetapi kita harus bisa memahami bahwa masyarakat kita ini semua tidak sama. Kalau anak sekolah, oke lah dia belajar tarikh, belajar sirah, sejarah Nabi, tiap hari pun bisa dia belajar. Tapi di tengah-tengah masyarakat kita ada orang awam, ada orang yang mungkin kalau tidak dibuat musim-musim tertentu, dia tidak pernah mengetahui tentang sejarah Rasulullah. Sehingga ada hal-hal yang mesti kita buat. Di samping mengingat sejarah Rasulullah, kita juga menggunakan momen itu sebagai momen yang bernilai positif. Apakah itu silaturahim, apakah itu ya momen-momen kebaikan yang lain. Di saat adanya acara-acara tertentu, kita buat acara lain. Apakah itu perlombaan, apakah itu peringatan-peringatan yang sifatnya mendorong orang untuk berdonasi, berimpak, bersedekah dan lain sebagainya. Jadi jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, momen itu dibuat oleh para ulama kita agar di sana ada nilai-nilai kebaikan yang dikembangkan. Hadirin yang dirahmati Allah, itu tentang kapan terjadinya Isra Mi'raj. Jadi berbeda pendapat para ulama, tapi pendapat yang kemudian diikuti adalah pendapat Al-Hafiz Abdul Ghani bin Surur bahwa Isra Mi'raj terjadi pada tanggal 27 Rajab. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang perlu kita bahas adalah beberapa ataupun hadis Rasulullah yang menjelaskan peristiwa Isra Mi'raj. Karena nanti akan kita jumpai cerita Isra Mi'raj ini hadisnya macam-macam. Ada hadis yang sahih, yang mutawatir, ada hadis hasan, ada hadis dhaif. Malam ini kita ingin mengambil satu hadis sahih yang menceritakan kebenaran daripada peristiwa Isra Mi'raj baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini panjang, ya, hampir satu halaman, tetapi nanti kita akan persingkat, meyakinkan kepada kita peristiwa Isra dan Mi'raj baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Sahihain, yaitu Imam Bukhari dan Muslim. Nih sama-sama kita perhatikan bagaimana cerita Isra Mi'raj ini. Saya akan sampaikan ya secara singkat dengan terjemah saja. Ya. Disampaikan di sini
Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya menaiki sebuah kendaraan, kemudian dibawa ke Baitul Maqdis. Biasa kita dengar kendaraan itu apa namanya? Buraq. Ya kan? Dibawa Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram Makkah ke Baitul Maqdis. Sesampainya di Baitul Maqdis, Nabi masuk ke masjid dan dia salat 2 rakaat. Kemudian saya keluar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka datanglah Jibril dengan membawa sebuah bejana, sebuah tempat minuman dari khamar dan susu. Ya, maka dipilih Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu apa? Susu. Ini cerita di hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah minum susu itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam naik ke langit. Bersama siapa tadi? Jibril alaihi salam. Sesampainya di langit yang pertama ditanya Jibril, "Man ma'aka?" Jadi di langit pertama itu apa-apa ada loh malaikat penunggunya, ada malaikat penjaganya. Ketika Jibril sampai ke langit pertama, ditanya oleh malaikat penjaga pintu langit pertama, "Man ma'aka ya Jibril?" Wahai Jibril, siapa yang beserta engkau itu? Maka dijawab oleh Jibril alaihissalam, "Muhammad." Qila wa qad ursila ilaih? Qala na'am. Wahai Jibril, apakah dia diutus oleh Allah? Kata Jibril, benar wahai malaikat. Kemudian malaikat penjaga pintu langit mengatakan, "Marhaban bika." Ya, selamat datang wahai Muhammad. Fa ni'mal maji'i ja'ah. Ada tamu yang luar biasa datang. Ya, sebaik-baik tamu yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa fataha, maka dibukalah malaikat tadi pintu langit tadi. Falamma khalastu fa idza fihi Adam. Maka ketika masuk ke langit pertama itu berjumpalah dengan Nabi Adam alaihissalam. Nah, ini sejarah ini. Sahih, hadis sahih Bukhari Muslim menceritakan di langit yang pertama berjumpa dengan Nabiullah Adam alaihissalam. Maka berkatalah Jibril kepada Rasulullah, "Aza abuka Adam." Muhammad, iko atau abah wang. Ya, abah engkau, ayah engkau yang bernama Adam alaihissalam. Fasallim alaihi, fasallamtu alaihi, faradda salam, summa qala marhaban bibni salih wal nabi salih. Kemudian kata Jibril, salamlah engkau kepadanya. Maka Nabi mengucapkan salam kepada Nabi Adam, "Assalamualaikum." Dijawab oleh Nabi Adam alaihi salam. Kemudian apunya Adam, "Marhaban bibni salih." Selamat datang wahai anak yang saleh. Wan nabi salih, dan nabi yang saleh. Ibu bapak yang dirahmati Allah. Jadi langit pertama tadi jumpa dengan siapa? Nabi Adam. Kita persingkat, teruslah naik Nabi sallallahu alaihi wasallam menuju langit yang kedua, dibuka pintu langit yang kedua, kemudian bertemulah dengan Nabiullah Yahya dan Isa. Jadi di langit yang kedua itu Nabi berjumpa dengan dua nabi yang lain. Yang pertama Nabi Yahya, yang kedua Nabi Isa alaihissalam. Ya, terus mengucap salam, dijawab seperti tadi. Lanjut ke langit yang ketiga, diketok lagi pintu langit yang ketiga. Ya, siapa beserta engkau Jibril? Beserta saya Muhammad. Maka dibukalah pintu langit yang ketiga, berjumpalah dengan siapa? Nabiullah Yusuf alaihissalam. Apa adanya? Pertama tadi Nabi Adam. Langit kedua Yahya dan Isa. Langit yang ketiga Nabi Yusuf alaihissalam. Kini langit yang keempat. Ceritanya hampir sama. Ketok pintu, ucap salam, berjumpa dengan Nabi
Yang keempat, nabinya adalah bernama Nabi Idris alaihis salam. Lanjut lagi perjalanan menuju langit yang kelima, berjumpa dengan Nabi Harun alaihis salam. Lanjut lagi ke langit yang keenam, berjumpa dengan Nabi Musa alaihissalam. Berjumpa lagi ke langit yang terakhir, yaitu langit yang ketujuh, berjumpa dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi langit itu ada berapa lapis, Pak? 7. Ketika Nabi Isra Mi'raj, atau ketika Mi'raj ke langit yang 7 itu, jumpa semua dengan malaikat. Adanya jumpa dengan Allah Ta'ala di langit? Tidak. Jumpanya dengan siapa? Para nabi. Jadi kalau ada orang mengatakan Allah di langit, dalilnya Nabi ketika Mi'raj jumpa Allah di langit, tidak benar ceritanya itu. Karena tadi di langit Nabi tidak ada berjumpa dengan Allah Ta'ala. Ya, Allah berjumpa dengan para nabi, Adam, Yahya, Isa, kemudian Nabi Allah Yusuf, Nabi Allah Idris, Nabi Allah Harun, kemudian Nabi Allah Musa, yang ke langit ketujuh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Tidak ada Rasulullah jumpa di langit dengan Allah Ta'ala itu. Nah, itu yang pertama. Lanjut lagi perjalanan, naik lagi di atas langit lagi, namanya Sidratul Muntaha. Dibawa keliling oleh malaikat Jibril, terus langit lagi, naik lagi ke Baitul Ma'mur. Itu beda-beda itu Bapak sekalian. Nggak sama langit sama Sidratul Muntaha sama Baitul Ma'mur. Itu tempat yang berbeda-beda. Nah, terakhir di hadis ini diceritakan Nabi di atas Baitul Ma'mur naik, kemudian bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin riwayat yang lain mengatakan itu arasnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di situ Allah bertemu Nabi dan kemudian mewajibkan sholat 5 waktu sehari semalam. Jadi pertemunya Allah dengan Nabi di sana bertemu, bukan maknanya Allah tinggal di situ. Paham apa-apanya? Yang ini adalah pendapat Allah tinggal di langit. Padahal tadi langit Allah tidak, Nabi tidak ada jumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana jumpanya? Di atas Baitul Ma'mur. Naik lagi ke atas sana. Bertemu. Bukan Allah tinggal di situ. Ini sekarang kita luruskan akidah kita tentang teologi ketuhanan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan gara-gara satu pendapat kita gugurkan ayat-ayat yang lain yang ada hubungannya dengan Allah. Ya, ada orang ngotot bilang Allah di langit. Ini paham mujassamah yang dibawa oleh Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, yang menyamakan Allah dengan makhluk. Ini akidah ini kita harus hati-hati. Jadi salah satu dalil yang diambil, Allah bertemu Nabi di langit. Itu tandanya Allah tinggal di langit, bertempat di langit. Tidak ada Rasulullah bertemu Allah di langit, tapi justru di atasnya lagi. Maka pemahaman hal-hal yang seperti ini harus kita ikuti jumhur ulama, bagaimana memahami tentang zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kita kemudian menggugurkan ayat-ayat yang lain yang Allah pernah bertemu dengan Nabi Musa di bumi. Berarti Allah tinggal di bumi. Di ayat dikatakan wa kallamallahu Musa taklima. Allah pernah berjumpa dengan Nabi Musa di Bukit Tursina di Mesir.
itu bukan artinya Allah berada di bumi. Jangan digugurkan ayat yang lain mengatakan wa iza sa'alaka ibadi anni fa wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jadi diambil satu ayat digugurkan ayat yang lain. Akan gugurlah ayat laisa kamitslihi syai'un. Akan gugurlah ayat walam yakul lahu kufuwan ahad. Ini paham Mujassimah sudah sepakat ulama, ini pemahaman sesat. Nah, ini harus hati-hati ini. Dan sekarang orang yang berpendapat seperti itu merasa dirinya benar. Ya, dalam akidah. Karena kalau disampaikan pun tak masuk, tak apalah. Ya, karena memang doktrinnya sudah masuk tuh. Doktrin Mujassimah adalah doktrin akidah yang dibawa oleh Ibnu Taimiyah kepada kaum muslimin, dan itu tidak sesuai dengan jumhur para ulama akidah. Dan mereka mengatakan sesat. Kalau Allah sudah diserupakan dengan makhluk, itu bahaya itu. Banyak ayat-ayat yang lain yang digugurkan dan tidak diyakini. Mana ayat laisa kamitslihi syai'un? Mana ayat walam yakul lahu kufuwan ahad? Mana ayat yang menceritakan Allah bertemu dengan Nabi Musa di bumi? Kemana ayat wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib? Ya kan? Dan banyak ayat yang lain yang menceritakan tentang zatnya Allah. Sehingga kita harus bijak, dan ulama bijak memahami ayat-ayat itu sehingga mereka membuat pemahaman ahli sunnah wal jamaah, Allah laisa kamitslihi syai'un wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ikuti pendapat bijak dari para ulama jumhur. Jangan ikuti segelintir ulama yang kemudian pendapat itu sangat kontradiksi, terutama di zaman Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ibnu Taimiyah ketika menyampaikan pendapat itu, maka ulama di zaman saat itu protes, sehingga Ibnu Taimiyah ditangkap oleh pemerintah saat itu, kemudian dijebloskan ke dalam penjara. Dan sejarahnya Ibnu Taimiyah wafat di dalam penjara, dan dia dimakamkan di Damaskus, bumi Syam. Maka ini perlu kami sampaikan, bagaimana kita memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala ini melalui para ulama-ulama yang luar biasa, yang bijak memahami, apalagi yang ada hubungannya dengan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sempat kemudian pemahaman akidah kita kemudian ditarik kepada pemahaman akidah agama Yahudi yang mensamakan Tuhannya dengan makhluk. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pendapat ini jelas dalam dialog para ulama-ulama akidah dan jelas disampaikan, dan tinggal kita yang melihat bagaimana kemudian ulama bijak memahami ayat-ayat yang berhubungan dengan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa sampaikan bahwa Rasulullah itu bertemu dengan Nabi di atas, iya, tapi bukan Allah tempat tinggalnya di atas. Ini harus kita pahami, ya kan? Nah, karena nanti akan gugur banyak ayat yang lain yang menceritakan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semua ayat itu digabungkan, dikumpulkan, hadis-hadis digabungkan, dikumpulkan, maka ulama kemudian memberikan penafsiran sehingga kita tidak salah menafsirkan tentang teologi ataupun tentang zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah sedikit sejarah tentang Isra Mi'raj baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang endingnya adalah
bertemu dengan Allah di atas langit, bukan di langit, di atas langitnya lagi, di atas Sidratul Muntaha lagi, di atas Baitul Ma'mur lagi. Bertemunya di sana. Ya, bukan berarti Allah tinggal di sana. Buktinya Nabi Musa pernah juga bertemu dengan Allah di bumi, di Bukit Tursina. Pada ayat wa kallamallahu Musa taklima. Dan ini tentu sebagai ending peristiwa daripada Isra Mi'raj. Kemudian Allah berdialog dengan kekasihnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diwajibkanlah kepada Nabi dan umatnya salat sebanyak 5 waktu. Itu endingnya. Tentu ceritanya panjang lagi. Ya, pertama diwajibkan 10, 50, dikurang, kemudian menjadi 5. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terakhir timbul pertanyaan. Termasuk Isa? Sudah. Ya, tentu waktu membatasi. Adapun tentang hikmah kenapa Nabi Isra Mi'raj, mungkin nanti insya Allah banyak ustadz-ustadz yang akan menyampaikan. Bagi yang di kampungnya masing-masing, di masjidnya memperingati Isra Mi'raj, insya Allah banyak ustadz-ustadz kita yang menyampaikan tentang hikmah kenapa Nabi di Isra Mi'rajkan. Mari di bulan agung ini dan di bulan oleh sebagian ulama berpendapat bahwa kejadian Isra Mi'raj di tanggal 27 Rajab, mari sama-sama kita peringati peringatan itu dengan niat kembali mengingat sejarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang agung, di mana disitulah sholat diterima, dan di mana sholat itulah yang menjadi jaminan selamat tidaknya kita di dunia dan akhirat nanti. Semua dilihat sholatnya, baik sholatnya, baik semuanya insya Allah. Tapi kalau sholatnya jelek kata Nabi, maka dia akan jelek seluruh amalnya. Maka ini peristiwa penting, peristiwa besar, peristiwa agung. Mari sama-sama kita agungkan dengan sama-sama kita buat kajian-kajian di tempat kita masing-masing. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Demikian, terima kasih, mudah-mudahan manfaat. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.